kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya di dalam hidup kita yang memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menghadiri pelantikan Sumpah Dokter periode 1 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, meski dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap dapat melaksanakannya dengan protokol yang berlaku. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili dokter baru mengucapkan banyak terima kasih kepada alma mater kami, Universitas Airlangga. Tempat awal kami belajar menjadi tegar. Banyak hal yang dapat kami pelajari dari filosofis yang diajarkan universitas kepada kami. Kami diajarkan untuk menjadi kesatria dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melatih otot jasmani kami, tapi juga melatih otot moralitas kami. Kepada Bapak Rektor beserta jajaran dan seluruh Civitas Akademik Universitas Airlangga, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama kami menempuh ilmu di universitas kami tercinta, Universitas Airlangga. Doakan kelak kami dapat mengharumkan nama alma mater. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta jajarannya, Kepala Departemen beserta jajarannya, para guru besar, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo beserta jajarannya, dan staf pengajar kami atas segala ilmu, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami, para dokter baru, dapat mengamalkan semuanya kelak dan menjadi dokter yang sebagaimana mestinya. Kami mohon doa restunya agar dimudahkan dalam segala urusan dan rintangan yang dihadapi. Kami mendoakan agar para profesor, dokter, guru-guru kami senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Teruntuk para guru kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah ikhlas mengajar kami. Dari panjenengan, kami banyak belajar untuk memberikan yang terbaik dan bukan hanya memberikan ilmu saja, namun panjenengan juga sudah mewariskan ketulusan, kepedulian, dan kerendahan hati kepada kami. Kami menjadi terinspirasi untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan penuh tanggung jawab, dan kami juga diajarkan untuk sadar bahwa kesembuhan itu berasal daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami harus tetap bersyukur karena kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk kebaikan para guru pengajar kami, agar kebaikan yang ditabur akan dituai berlipat kali ganda. Tak lupa juga untuk orang tua kami yang telah mendukung kami selama ini. Terima kasih karena sudah membesarkan kami dan menemani langkah kami hingga saat ini. Lelah, derita, dan air mata mungkin sering terlihat, namun tidak pernah menyerah percaya kepada kami. 1000 terima kasih tak akan cukup untuk menggambarkan rasa syukur kami atas apa yang telah dilakukan orang tua kepada kami. Mohon doa restunya agar kami dapat terus memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita dan tidak menyimpang dari jalan yang sepatutnya. Meski hanya melihat kami dari jauh, tapi kami tetap dapat merasakan kasih sayang dan ketulusan orang tua tetap tersampaikan. Terima kasih juga untuk tidak pernah berhenti percaya dan selalu menyelipkan nama kami di setiap doa-doa. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan semata yang menyertai ayah dan ibu selalu. Terakhir, kepada rekan-rekan sejawat dokter baru, saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Selamat karena telah dilantik hari ini, dan terima kasih juga karena sudah mau bertahan hingga sekarang. Kelak semua yang sudah kita lewati dapat menjadi pelajaran bagi kita. Mengingat saat-saat pertama kali saya menjadi dokter muda, mungkin sangat berat ya menurut saya, tapi karena kita saling membantu, satu sama lain saling menyemangatkan, kami bisa melewatinya dengan baik. Lalu juga dengan kita dilantik ini, bukan berarti perjuangan kita telah selesai, tapi adalah titik permulaan dari perjalanan yang sesungguhnya. Semoga kita dapat tetap terus belajar tanpa henti dan mensyukuri hidup meski lelah dan tidak mulus jalannya. Mari lakukan segala sesuatu dengan hati, niscaya hidup akan lebih berarti. Semoga meski dalam masa pandemi kita tetap bisa meraih mimpi kita, jangan padam semangatmu dan tetaplah bersukacita selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia, seluruh Civitas Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas segala bantuan yang telah diberikan demi kelancaran berlangsungnya acara ini. Meski dalam keadaan pandemi,
COVID-19 tetap dapat dilaksanakan pelantikan dengan baik. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Apapun yang dikerjakan, panjenengan sekalian dibuat berhasil. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kami dapat senantiasa mengingat dan mengamalkan sumpah kami dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Semoga dengan gelar kami bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sebagai penutup, tetaplah jadi terang dimanapun Tuhan meletakkan kita kelak. Terima kasih Dr. Ripka Brilian Angelimbo untuk sambutannya. Hadirin berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang akan diwakilkan oleh Wakil Direktur SDM dan Keuangan Rumah Sakit Universitas Airlangga kepada Dr. Abdullah Mahin, Dokter Spesialis Saraf Konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor ID Muhammad Miftahul Surur, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KGH Finasim, PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para guru besar dan senior, guru-guru kami, Prof. Yadi, Prof. Askandar, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga terdahulu, dan juga Profesor Abdus Syukur, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang terdahulu, yang terhormat Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Dokter Spesialis Kulit Kelamin, Konsultan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua ID dan Ketua Organisasi Provinsi, Ketua Departemen dan KPS di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga, Ketua Tim Koordinasi Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran bersama staf, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran, para orang tua dan keluarga dokter baru yang berbahagia, serta para peserta program profesi, program pendidikan studi dokter yang dilantik hari ini, serta para undangan yang lain yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dikaruniai kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu kapan berakhir. Semoga acara yang akan dilaksanakan ini, yang sedang dilaksanakan ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah, dan para dokter baru nanti akan tetap berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik dokter baru, karena adik-adik sekarang adalah teman sejawat kami, ya. Dan saya ikut bangga, ya, karena perjuangan adik-adik ini pada pendidikan kedokteran saat ini di masa pandemi ini tentu tidaklah mudah, tentu sangat berat. Sangat berat dalam hal ini apa? Karena apa? Karena sebelum masa pandemi adik-adik bisa langsung berinteraksi, berpraktek kepada pasien, melihat secara langsung bagaimana kondisi kasus-kasus yang ada. Tetapi di masa pandemi ini adik-adik harus banyak belajar secara mandiri, dan kemudian menerapkan ilmu itu ke masyarakat. Tentu saja hal itu akan membuat adik-adik akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada nahkoda yang lahir dalam laut yang tenang. Tetapi nahkoda yang hebat itu akan lahir dalam laut yang penuh dengan badai. Di masa pandemi ini, adik-adik sudah berhasil menjadi dokter. Tentunya itu suatu kebanggaan bagi kami, dan kami mengharapkan nantinya Anda juga dapat berpartisipasi, berperan aktif untuk mengharumkan nama alma mater Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Rumah Sakit Universitas Airlangga bersama Rumah Sakit Dr. Sutomo ada rumah sakit pendidikan di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dalam hal ini telah menerapkan banyak inovasi-inovasi di masa pandemi ini. Kita sudah membedakan antara IGD
ruang perawatan, tidak hanya ruang perawatan, IGD maupun tempat parkir dan ruang pelayanan antara COVID dan non-COVID. Dan tentunya itu akan menjadi pelopor bagi rumah sakit yang lain untuk diterapkan. Kita juga menerapkan suatu universal precaution, pembatasan interaksi, supaya apa? Supaya tidak ada penularan terhadap para tenaga kesehatan. Kita mengaplikasikan robot, kita juga mengembangkan inovasi-inovasi di bidang kit diagnostik, di bidang terapi, di bidang alur pelayanan, dan juga di bidang perawatan untuk COVID-19 ini. Memang COVID-19 ini adalah satu pandemi yang tidak bisa kita hindari, dan ternyata ada berkah dari COVID-19 ini, di mana semua rumah sakit, semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga semua bergerak untuk mengembangkan inovasi-inovasi sehingga COVID-19 ini bisa kemudian menghasilkan suatu inovasi-inovasi layanan yang menuju kemandirian bangsa Indonesia. Rumah Sakit Universitas Airlangga juga telah mengembangkan beberapa produk-produk inovasi antara lain berupa publikasi-publikasi, hak karya intelektual, paten, produk-produk kebijakan, produk bioproduk, yang juga mengembangkan riset berbasis sensor, imaging, robot, stem cell, teknologi nano, artificial intelligence, big data, yang itu nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia ini, dan juga di dunia secara umum. Alhamdulillah pada situasi pandemi COVID-19 ini, saudara-saudari bisa lulus dan lolos dilantik pada hari ini. Bagi masyarakat dan pemerintah, saudara-saudari adalah seorang yang sangat berharga, profesi yang sangat berharga, karena saudara nanti akan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi ini. Kita harus tetap waspada terhadap COVID-19, tetapi kita tidak boleh terlalu takut. Terapkan universal precaution supaya Anda bisa melaksanakan pelayanan kesehatan pada era pandemi ini dengan baik. Dan tak lupa bahwa motto Universitas Airlangga adalah excellent with morality, maka Anda diharapkan nantinya mengaplikasikan ilmu Anda dengan baik menjadi pelopor dimanapun tempat Anda bekerja. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada orang tua dokter yang dilantik, yang tentunya ditampa dukungan dan kerjasama dari para orang tua terhadap para peserta didik di pendidikan dokter ini. Tentu adik-adik tidak mungkin bisa sampai selesai menjadi dokter seperti yang dilantik pada saat ini. Semoga dengan dilantiknya anak-anak Bapak dan Ibu sekalian nantinya akan bisa meningkatkan amal ibadah Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian sebagai dokter untuk senantiasa mengabdi kepada kemanusiaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu menuntun dan melindungi pengabdian saudara-saudari selalu sebagai agen perubahan di pelayanan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini saya mewakili Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasruddin, yang hari ini berhalangan hadir oleh karena ada rapat pimpinan di tingkatan Universitas Airlangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdullah Mafin, dokter spesialis saraf konsultan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang akan diwakilkan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo kepada Profesor Dr. Cita Rosita, dokter spesialis kulit kelamin konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Airlangga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor, kebanggaan kita semua, Dr. Miftahul Surur
dokter spesialis penyakit dalam konsultan Finasim, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, senior saya Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsulen, yang terhormat para wakil dekan, yang terhormat para dekan periode terdahulu, ada Prof. Askandar, Prof. Yadi, dan juga ada Prof. Agus Syukur, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo pada masanya, yang terhormat Direktur RS Unair, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur, Dr. Abdul Makin, Dokter Spesialis Saraf Konsulen, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Pemprov maupun Kota Surabaya, Ketua ID Cabang Jawa Timur dan Surabaya, para guru besar, para senior, Ketua Departemen, Koordinator Pendidikan S1, para orang tua lulusan Dr. FK Unair, ini ada tadi senior kami semua, Profesor Edi Bagus, kemudian ada Dr. Imam Subadi, ada Dr. Edika SPUG, adik-adik lulusan yang saya cintai, dan para hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mewakili Dr. Joni Wahyuadi, dokter spesialis bedah saraf konsulen, karena kebetulan beliau sedang melaksanakan tugas sebagai Ketua Kuratif Satgas COVID Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 3 Februari 2021, kita semua sepantasnya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua, para lulusan, para orang tua, para dosen, dapat bersama-sama hadir di aula yang bersejarah ini dalam acara yang membahagiakan dan akan terpatri seumur hidup pada memori adik-adik para lulusan, yaitu pelantikan lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam kesempatan yang bahagia ini, atas nama direksi dan karyawan RSUD Dr. Sutomo, kami sampaikan selamat atas kelulusan sejawat-sejawat baru kami semua. Ucapan selamat kami sampaikan pada keluarga atas keberhasilan putra-putrinya. Saya yakin minimal ada 2 periode cemas pada kebanyakan orang tua dalam mengiringi putra-putrinya yang sekarang dilantik di sini dalam kehidupan sebelumnya, yaitu yang pertama masa menunggu dakdikduk bahwa keterima apa enggak ya masuk FK Unair 5 tahun yang lalu. Jadi adik-adik berada pada FK yang tertua kedua di Indonesia dan universitas yang masuk 500 WCU, itu sangatlah membanggakan. Dan yang kedua adalah masa menunggu yudisium kelulusan sebagai dokter. Dengan suasana pandemi yang memprihatinkan on off dengan sekitar positif dan seterusnya ya, dengan dinamikanya. Sehingga saat ini mari kita lepaskan kecemasan itu dan mari kita panjatkan syukur dan bahagia atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Adik-adik lulusan yang kami banggakan, hari ini adalah tonggak baru yang terpenting dari profesi yang mulai saat ini adik-adik tekuni. Setinggi apapun gelar seseorang itu, baik itu guru besar, doktor, master, tidak akan dipanggil dokter. Dan tidak akan bisa menjalani praktek kedokteran bila seseorang itu bukan lulusan dokter. Oleh karena itu, wajib kita syukuri. Saya yakin tidak hanya para lulusan, para keluarga dan orang tua, tetapi masyarakat Indonesia sangat merasakan kelegaan atas tambahan sumber daya manusia unggul dan kompeten di bidang kesehatan ini. Adik-adik lulusan dan para orang tua serta keluarga yang berbahagia, pada kenyataannya hingga saat ini tidak mudah untuk masuk dan diterima dan belajar di FK Unair. Butuh upaya yang sangat kuat, dan adik-adik sudah membutuhkan dan melaluinya dengan baik. Adik-adik sejawat baru, mari kita tunjukkan kualitas kita di dunia nyata, dunia pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Namun, bukti sudah menunjukkan bahwa kualitas lulusan kita, kakak-kakak kita semua, saat ini telah menjadi eselon 1, eselon 2 di Kemenkes dan seterusnya, juga di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai Jenderal Laksamana Marsikal dan seterusnya. Sehingga itu menjadikan role model buat adik semua. Para sejawat baru yang berbahagia, di dunia nyata, pelayanan kesehatan nyata di masyarakat, kualitas dari metode terapi atau kompetensi klinis kita bukan satu-satunya penentu keberhasilan kita dalam peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi. Hal yang terpenting adalah adopsi atau acceptance dari masyarakat pada upaya kita. Karena setinggi apapun kualitas yang kita berikan, tanpa adopsi dan acceptance adalah nol dalam efektivitas. Kita tahu semua bahwa effectivity adalah quality kali adoption atau acceptance. Untuk itu diperlukan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang jelek adalah biang dari masalah tuntutan malpraktek dalam praktek kedokteran. Adik-adik bisa tahu semua, kebetulan saya juga anggota MKEK ID, bahwa 90% masalah pada MKEK tuntutan adalah karena komunikasi. Selain itu jangan lupa menjunjung tinggi etika praktek kedokteran dalam melayani masyarakat.
Dari perilaku yang sering kita anggap remeh, namun bisa berakibat sangat buruk, dan ini sudah ada contohnya. Pasien merasa tidak cepat dilayani, dokternya dibully oleh pihak keluarga, disalahkan sepihak, diupload di media sosial, viral, disebarluaskan. Melayani pasien sambil memainkan smartphone adalah masalah etika, direkam, diviralkan, dan seterusnya. Dibully rame-rame. Semua kenyataan itu jangan sampai membuat adik-adik pesimis tentang masa depan dokter. Demikian juga isu tentang penghargaan yang rendah pada profesi dokter, serbuan dokter asing, regulasi yang semakin menghimpit. Maka saran saya adalah jangan takut, jangan berkeluh kesah. Hadapi dengan percaya diri, karena lulusan FK UNER adalah SDM unggul. Buktikan bahwa kita adalah yang terbaik untuk pasien, buktikan bahwa bila dipercaya sebagai pemimpin jajaran kesehatan kita adalah policy maker yang baik, buktikan di depan payers bahwa kita adalah dokter yang mampu bekerja dengan kendali mutu dan kendali biaya yang baik. Buktikan bahwa bagian dari tim pelayanan kesehatan kita adalah provider layanan kesehatan yang unggul. Bagaimana bisa mereka mengalahkan kita? Banyak sudah fakta yang nyata dari dokter-dokter senior yang puluhan tahun bekerja, puluhan tahun praktek, membuat kita bisa menarik kesimpulan, bukan hanya fasilitas, gedung, dan alat canggih yang membuat dokter didatangi oleh pasien, tapi karena servis yang baik, karena servis yang manusiawi, dan karena servis berkomunikasi yang baik. Dan karena dokter menjunjung tinggi dan menerapkan etika kedokteran dengan bekerja penuh kejujuran, veracity, berperilaku yang bermanfaat, beneficent, bagi lingkungan dan selalu mengantisipasi dan mencegah malapetaka, non-malefisien, bersikap menghormati otoriti dari pasien dan pihak lain, otonomi, bersikap adil, justice. Adil tidak hanya pada orang lain tetapi juga pada diri kita sendiri dengan cara menjaga kesehatan. Terakhir, terkait pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun, kita semua tahu ada masalah kompetensi dan safety. Jadi kenapa on off, kenapa Bapak Dekan dan RSUD dan juga RSUA selalu diskusi masuk keluar, stop, enggak, itu karena mempertimbangkan kompetensi, bagaimana kita eker-ekeran untuk mana kompetensi yang adik-adik harus ketemu sama pasien, mana yang cukup tidak perlu bertemu dengan pasien. Bagaimana swab harus dilakukan, bagaimana harus dikarantina, di Komkordik sebelum dikirim masing-masing, dan itu semua meninggalkan banyak masalah. Saya tahu kita semua repot, adik-adik juga mungkin tidak puas, tapi percayalah bahwa di balik setiap ujian itu ada hikmah di sana. Sekali lagi, jangan berputus asa, tetap bersyukur dan bersemangat, dan kita tahu banyak hal baik yang terjadi selama pandemi COVID ini, dan semoga hal baik tersebut bisa langsung kita lanjutkan sampai COVID ini berakhir, sampai pandemik ini berakhir, yaitu hal baik, perhatian pada sesama, dan seterusnya. Terakhir, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan pimpinan Universitas Airlangga, tentu saja Bapak Dekan FK Unair, Direktur RS Unair, sehingga RSUD Dr. Sutomo menjadi berdaya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai rumah sakit pendidikan utama FK Unair. RSUD Dr. Sutomo dalam sejarahnya lahir untuk FK Unair. Jadi kami seperti dua keping mata uang yang tak bisa dipisahkan. Sekali lagi selamat bekerja pada para sejawat baru kebanggaan kita semua. Selamat berbahagia pada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini serta mewujudkan masyarakat yang sehat, nyaman dan sejahtera untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Cita Rosita, Dokter Spesialis Kulit Kelamin Konsultan atas sambutan yang telah diberikan. Sebagai sambutan selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Informasi, Digitalisasi dan Internasionalisasi,
Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Prof. Cita Rosita. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muhammad Abdullah Makin, spesialis saraf. Yang saya hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua IKOMA, para Kadep, para KPS, dan Ketua Subprogram Studi, Ketua Unit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau yang mewakili, juga ada Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Dr. Mia, juga ada staf khusus Dekanat Dr. IT, juga yang saya ketuai, saya hormati para dekan terdahulu, ada Prof. Yadi, Prof. Askandar, salam hormat untuk beliau berdua, juga ada Prof. Abdul Syukur selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo periode sebelumnya, dan Ketua ID Cabang Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, para undangan yang menghadiri acara ini secara online yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, para orang tua, para lulusan dokter periode 1 2021 yang berbahagia, juga ada dua staf kami, yaitu Prof. Edi Bagus Pasito dan Dr. Imam Subadi yang beliau juga merupakan staf dari Departemen Rehabilitasi Medis, sekaligus sekarang juga salah satu wakil direktur di Rumah Sakit Umum Universitas Airlangga, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat berupa kesehatan. Sebab dengan kesehatan ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari, karya-karya kita sehari-hari, dan tidak terkecuali pada pagi hari ini kita melaksanakan acara penyumpahan dokter periode pertama di 2021 ini. Dan acara ini adalah merupakan sebuah acara yang sangat sakral, di mana seorang dokter harus menjalani saat-saat seperti ini sebelum nantinya melaksanakan tugas sebagai seorang dokter. Dan pada hari ini tadi sudah dilaporkan oleh staf dekanat khusus Dr. Eti bahwa dilantik 26 dokter yang secara offline datang di aula FK UNER ini sebanyak 18 orang dan secara online 8 orang. Tadi sudah disampaikan beberapa sambutan dari Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, juga dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tentu 3 institusi ini yang merupakan tempat di mana adik-adik semuanya ini menjalani proses pendidikan mulai saat diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sampai menjalani penyumpahan ini. Di 3 tempat inilah di mana para adik-adik menimba ilmu. Jadi banyak tentu sejarah yang adik-adik jalani, riwayat-riwayat yang adik-adik jalani. Tadi saya sempat melihat di bukunya itu gambar yang sangat menyentuh, kursi-kursi di gedung Propadus, di ruang kuliah Propadus. Sederhana, tapi tentu kursi itu sudah banyak diduduki sekian ribu dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran. Jadi kita bersyukur sekali bisa mendapatkan suatu kesempatan pendidikan
sempat menjalani kuliah-kuliah pertama di gedung Propadus yang sangat fenomenal, banyak menghasilkan orang-orang besar di sana, dan Anda ingat untuk kampus